Selamat pagi pemirsa, saya Lucia Saharwi hadir dalam Metro Superstock, program yang bisa menjadi referensi Anda dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG kami perkirakan akan bergerak dalam rentang konsolidasi. IHSG akan bergerak antara 5.344 dan 5.424. Pelaku pasar tengah menanti pidato Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, Janet Yellen, Jumat besok di depan simposium Jackson Hole. Banyak yang berharap Yellen akan memberikan sinyal kapan Bank Sentral Amerika Serikat akan mulai menaikkan tingkat suku bunga acuan, The Fed Fund Rate, yang saat ini berada pada rentang 0,25% dan 0,50%. Banyak ekonom global memperkirakan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat baru akan dinaikkan bulan September mendatang. Rapat FOMC minggu depan akan menjadi perhatian semua investor global. Apakah Bank Sentral Amerika akan terbuka untuk memberikan kepastian kenaikan suku bunga acuannya? Bursa Wall Street hari Rabu ditutup menguat. Investor menyambut positif kenaikan harga minyak bumi dan kemungkinan bahwa The Fed belum akan menaikkan suku bunga Fed Fund Rate. Indeks saham industrial Dow Jones ditutup pada level 18.573,94 atau naik 0,12%. Sementara indeks saham teknologi Nasdaq naik 0,04% menjadi 5.229,06. Dan indeks Standard & Poor's 500 naik 0,19% menjadi 2.182,22. Sementara itu tidak ada pengumuman data ekonomi penting baik dari China dan Jepang untuk hari ini. Dari dalam negeri, Jumat besok Bank Indonesia akan mengadakan Rapat Dewan Gubernur BI atau RDG. Rapat Dewan Gubernur BI ini pertama kalinya akan membahas kebijakan suku bunga berdasarkan bunga repo untuk jangka waktu 7 hari atau lebih dikenal dengan 7 days repo rate. Saat ini 7 days repo rate berada pada level 5,25%. Banyak ekonom dan analis serta pelaku pasar yang berharap jika Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga repo menjadi 5,00%. Kebijakan suku bunga repo dinilai banyak kalangan sebagai terobosan positif karena akan mampu membuat likuiditas sektor perbankan menjadi lebih tinggi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik dibandingkan dengan suku bunga BI rate yang mempunyai rentang waktu 365 hari atau 1 tahun. Selain rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, pasar juga akan diramaikan dengan membaiknya persepsi masyarakat terhadap nota keuangan pemerintah untuk tahun 2017. Nota keuangan 2017 dianggap lebih realistis, walau sisi penerimaan negara ditargetkan sedikit berkurang dibandingkan tahun 2016. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa mencapai 5,3%, sedikit membaik dibandingkan target 5,2% yang ditargetkan tercapai tahun ini. Sebagai catatan, sampai kuartal 2 tahun ini, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,01%. Pasar saham juga menyambut positif rencana kenaikan anggaran pembangunan sektor infrastruktur untuk tahun depan. Anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2017 dinaikkan menjadi 346,6 triliun rupiah atau naik 9,3% dibandingkan APBNP 2016 sebesar 317,1 triliun rupiah. Sejak pemerintahan Joko Widodo Oktober 2014, belanja infrastruktur pemerintah meningkat dari 154,6 triliun rupiah tahun 2014 menjadi 290,3 triliun rupiah tahun 2015. Saham yang berkorelasi langsung dengan kenaikan anggaran pembangunan infrastruktur adalah PTPP, Adikarya, Waskita Karya, Wijaya Karya atau Wika, Wika Beton, dan tentunya pendatang baru Wika Precast yang akan mulai melantai pada akhir bulan ini. Kenaikan harga minyak bumi di pasar New York atau New York Mercantile Exchange (NYMEX) di atas level $46 per barel juga diperkirakan memberikan sentimen positif terhadap saham-saham yang berbasis komoditi seperti saham perusahaan tambang Bukit Asam atau PTBA, Delta Dunia Makmur atau DOIT, Adaro Energi atau ADRO, dan Indika Energi atau INDI.
Saham berkapitalisasi besar, terutama sektor perbankan juga tampaknya akan dimanjakan dengan harapan terhadap pemotongan suku bunga repo 7 hari yang diharapkan akan memicu penyaluran kredit yang lebih baik tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Bank Rakyat Indonesia atau dengan kode saham BBRI, Bank Mandiri atau BMRI, Bank Sentral Asia atau BBCA, Bank Negara Indonesia atau BBNI, dan CIMB Bank Niaga atau BNGA tampaknya akan mencatat kinerja yang menarik. CIMB Bank Niaga tampaknya akan meraih kenaikan laba bersih di atas 300% untuk tahun ini karena membaiknya penerimaan bunga dan menurunnya tingkat pencadangan dana untuk menutupi kredit macet. Saham sektor konsumsi seperti Unilever Indonesia atau UNVR, Matahari Putra Prima atau MPPA, dan Ramayana Lestari Sentosa atau RALS juga terlihat semakin diminati investor. Saham unggulan Telekomunikasi Indonesia atau TLKM diperkirakan masih akan bergerak dalam rentang konsolidasi. Namun hari ini diperkirakan akan mencoba menguji level 4.250 setelah minggu lalu terpuruk lebih dari 5% akibat aksi ambil untung oleh sejumlah investor asing. Dan pemirsa, berbagai informasi ekonomi kami kemas dalam Economic News Update. Sektor manufaktur Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,4% tahun depan. Sektor manufaktur memberi kontribusi sekitar 20% dalam ekonomi Indonesia atau tumbuh 4,74% pada April hingga Juni tahun ini. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan sektor manufaktur terutama akan didorong oleh investasi baik investasi asing maupun dalam negeri. Investasi asing langsung naik 7,9% menjadi 99,4 triliun rupiah. Sementara investasi dalam negeri naik hingga 17% menjadi 96,1 triliun rupiah. Menteri BUMN Rini Sumarno mengungkapkan belanja modal BUMN tahun 2017 mencapai 550 triliun rupiah. Pemerintah mengalokasi belanja modal tahun ini hanya sebesar 406 triliun rupiah. Tahun 2017, pemerintah tidak akan menyuntikkan modal ke perusahaan milik negara atau BUMN, termasuk yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tahun ini pemerintah akan mencari pendanaan melalui IPO, obligasi, dan partnerships. Menurut Rini, sejumlah BUMN akan melepas saham baru melalui IPO, termasuk TTH. Saharwi hadir dalam Metro Superstock.